Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Ramadianti selaku ketua atau manajer di perusahaan Lagun ID. Lagun ID adalah produk lokal baru yang berproduksi di bidang tote bag hitam polos dengan nuansa batik di depan, dan motif yang kami miliki yaitu satwa di Indonesia. Produk ini terinspirasi dari konsep ramah lingkungan atau biasa disebut go green atau eco-friendly. Maka dari itu Lagun ID memunculkan sebuah ide, yaitu membuat tote bag ramah lingkungan dengan nuansa batik. Untuk variasi tote bag kami hanya mengeluarkan satu produk untuk satu motif saja. Jadi dapat dikatakan produk kami ini yaitu limited edition. Tote bag yang kami punya juga hanya berwarna hitam. Namun, agar konsumen tidak bosan dan merasa tertarik dengan produk kami mengeluarkan inovasi baru, yaitu membuat recycling warna-warni di setiap produknya. Kami pun memiliki visi di perusahaan kami, yaitu memperkenalkan budaya Indonesia lewat tote bag kami yang berkualitas baik dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk misinya yang pertama, memperkenalkan produk tote bag agar mengurangi penggunaan plastik di lingkungan konsumen atau masyarakat. Yang kedua, mengingatkan kepada konsumen supaya tidak melupakan salah satu budaya terbaik di Indonesia, yaitu batik. Yang ketiga, mengurangi sampah akibat plastik dengan penggunaan tote bag yang bisa menjadi alternatif. Selanjutnya adalah tujuan dari usaha kami, yaitu melengkapi kebutuhan konsumen agar dapat memberikan manfaat dan memberikan pelayanan prima untuk para konsumen, agar konsumen memiliki kesan tersendiri terhadap produk tote bag Lagun ID. A few moments later. Tugas dan tanggung jawab saya dalam Lagun ID. Yang pertama, memimpin perusahaan Lagun ID. Di sini kami sedang membicarakan konsep dan saya sedang memberikan tugas kepada masing-masing anggota yang terkait. Yang kedua, mengendalikan dan mengatur jalannya produksi yang dilakukan oleh perusahaan Lagun ID agar semuanya berjalan secara lancar dan sesuai keinginan bersama. Yang ketiga, mengembangkan kualitas perusahaan. Yang keempat, melakukan evaluasi kegiatan perusahaan. Di sini saya melakukannya secara online di kala pandemi. Untuk tanggung jawab, yang pertama, bertanggung jawab pada setiap proses manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, mencapai tujuan organisasi dan perusahaan bersama dengan karyawan yang dipimpinnya. Selanjutnya, untuk produksi, pemasaran, dan keuangan akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Astri Utari. Di usaha Lagun ID ini, saya bertugas sebagai tim produksi 1. Berikut adalah penjelasan mengenai produksi di usaha kami. Jadi ini adalah riwayat pemesanan tote bag kanvas polos yang pertama Lagun ID produksi, yaitu sebanyak 12 pieces. Ini cara desain kita. Pertama, kita download dulu gambarnya di Google dengan search siluet hewan. Kalau udah, tinggal kita masukin aja gambarnya ke Word. Posisiin di tengah, lalu atur size-nya sesuai kebutuhan. Kalau kita ambil size yang paling besar ya, agar sesuai dengan tas kita. Yang kedua, sama caranya seperti yang pertama tadi. Posisiin di tengah dan atur size-nya. Kalau udah, kita lupain sampai selesai gambarnya, lalu di print, digunting, dan dicetak
Saat ini kami memakai 3 batik dengan warna berbeda yang digunakan untuk mencetak motif hewan pada tas kami. Sebelum kita gunting bahan kain kapas yang sudah dicetak ini, terlebih dahulu kita setrika kain kapas agar nempel ke bahan batik, supaya memudahkan kita untuk menggunting cetakan tersebut. Dan sudah jadi. Selanjutnya adalah proses pengguntingan bahan kain kapas yang sudah dicetak di bahan batik. Ini adalah beberapa tote bag kami yang sudah jadi dan siap dipasarkan. Ini adalah proses bordir produk kami yang di-request oleh customer. Dan ini adalah hasil bordir yang di-request dari customer Lagun ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovika Ayuningtyas. Di perusahaan Lagun ID, saya bertugas sebagai tim produksi 2, di mana saya membantu Maharani dalam proses packaging. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses packaging. Ini adalah bahan dan alat yang kami gunakan untuk proses packaging. Yang pertama ada kertas karton, kain kapas. Ini adalah tag yang kami gunakan untuk di tas. Berikut ini adalah pembolong kertas dan ada selotip, ada juga gunting. Lalu sebagai pelengkap kemasan, kami gunakan format order yang sesuai dengan pesanan. Berikut proses packaging yang kita lakukan. Jangan lupa pakai hand sanitizer ya sebelum pengemasan. Kita juga menggunakan tag loh. Dalam pengemasan ini kita tidak menggunakan plastik sama sekali ya, karena sesuai dengan tujuan utama kita yaitu go green. Kemasan yang kita gunakan ini adalah kertas Samson. Ini adalah format order yang berisikan nama pembeli, nomor telepon, alamat, dan kode barang. Untuk memperindah kemasan, kita menggunakan benang wol yang dibentuk kita untuk hiasan. Ini adalah proses packaging yang kita lakukan. Selesai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ramadanti. Di perusahaan Lagun ID ini, saya bertugas di bidang marketing atau pemasaran, di mana tugas saya adalah memperkenalkan produk Lagun ID ini ke seluruh masyarakat luas lewat media sosial atau Instagram. Berikut cara kami mempromosikan tote bag Lagun ID. Ini adalah tampilan foto dari produk yang kami tawarkan yang akan kami pasarkan di media sosial yaitu Instagram. Di sini kami memiliki 82 followers dan 261 following. Karena kami di sini baru memulai usaha ini, jadi followers kami belum terlalu banyak. Sebelum kami menawarkan produk kami memperkenalkan Instagram Lagun terlebih dahulu. Di sini kita mempunyai beberapa desain batik dengan tema hewan khas Indonesia. Lalu, selang beberapa minggu, kami memasarkan produk yang kami miliki. Pada awal memasarkan produk, kami juga tidak langsung memasarkan semua produk yang kami punya. Kami memasarkannya secara bertahap atau 3 produk terlebih dahulu. Di Instagram Lagun ini, kami tidak hanya mempromosikan, tapi kami juga memberikan edukasi tentang sejarah si badak atau hewan tersebut. Contohnya itu seperti ini. Nanti sejarah ini pun
ada di dalam tag lagun.id. Kami pun memasukkan caption yang menarik agar konsumen tertarik dengan produk yang kami pasarkan. Kami juga memberikan berbagai macam warna slating agar konsumen lebih menarik terhadap produk kami. Lalu, kami pun menyajikan kemasan yang kami punya. Lalu kami di sini juga memberitahu pengiriman yang kami gunakan, yaitu GoSend ataupun Paxel atau juga bisa COD. Untuk biaya ongkir masih ditanggung oleh konsumen karena harga yang kami berikan belum termasuk dengan ongkir. Untuk produk yang sudah sold out, biasanya kami mengarsip posan yang telah kami post agar konsumen mengetahui bahwa produk tersebut sudah sold out dan tidak produksi lagi. Karena kita menggunakan sistem limited edition, yaitu satu produk itu aja dan akan kita refresh dengan produk yang lain. Lalu, produk yang sudah sold out biasanya kami variasikan dibuat seperti video dengan audio. Contohnya itu seperti ini. Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk dicek Instagramnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Nur Anissa, NPM 2017-14500-432. Di Lagun ID, saya bertugas sebagai keuangan. Berikut penjelasan tentang aspek keuangan yang dimiliki oleh Lagun ID. Sekarang kita masuk di dalam aspek keuangan. Sebelum kita menghitung biaya operasional Lagun dan lain-lainnya, ada baiknya saya memperkenalkan apa itu keuangan terlebih dahulu. Wow. Keuangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya kita untuk mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyeknya. Nah, di sini kita mulai dengan menghitung biaya operasional. Di mana kita mempunyai dua biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya ada beban jasa menjahit, yang dimana satu buah tas itu seharga Rp5.000 dan totalnya ada Rp60.000. Terus di sini ada biaya variabel. Ada tas polos, resleting, kain batik, kain kanvas, kertas Samson, benang wol, karton tebal A4. Nah, dan dengan jumlah Rp218.035, di mana kertas Samson, benang wol, dan juga karton tebal A4 itu dipergunakan untuk membuat packaging dan juga untuk membuat label atau tag. Di sini kita mulai dengan total biaya operasional. Total biaya operasional itu rumusnya ada biaya tetap ditambah biaya variabel, sama dengan Rp60.000 ditambah Rp218.035, sama dengan Rp278.035. Harga yang kami tawarkan sebesar Rp30.000 dan kita hanya memproduksi dalam satu bulan itu ada 12 pieces. Jadi jumlahnya dalam satu bulan itu ada Rp360.000. Sedangkan untuk yang custom dari konsumen kita memberi harga sebesar Rp45.000. Terus ada laba pendapatan.
Nah, laba pendapatan ini rumusnya omset dikurangi biaya operasional. Di sini kita punya omset dalam 1 bulan itu ada 360.000 dan biaya operasionalnya ada 278.000,35 rupiah. Nah, di sini ada hasilnya jadi 81.965 rupiah. Di sini kita masuk ke kebutuhan investasi awal, dimana kita ini butuh gunting, cutter, penggaris, kertas A4, jarum pentul, lem, selotip, tinta printer dan printernya, dan totalnya ada 649.700 rupiah. Terus di sini gimana kita menghitung HPP dan harga jualnya? Di sini HPP itu biaya variabel dibagi dengan jumlah produk. Jadi 218.035 rupiah dibagi 12, hasilnya ada 18.200 rupiah. Nah, di sini ada pembulatannya, ini jadi dibulatin jadi 18.200. Terus di sini ada laba produksi, di mana biaya variabel dibagi jumlah produksi lalu dikali dengan margin laba. Di sini Lagun ingin memperoleh laba sebesar 65% dari produksinya. Jadi 218.035 dibagi 12 lalu dikali 65%, hasilnya ada 11.800. Terus harga jualnya itu HPP ditambah laba, jadi 18.200 ditambah 11.800 jadilah 30.000 rupiah. Terus kita menghitung BEP-nya. Fix cost-nya ada 60.000 dan price-nya 30.000. Variable cost-nya ada 18.200. Sini kita menghitung BEP quantity-nya ada FC, rumusnya ada FC dibagi P dikurang VC. Nah, hasilnya ada ini ngitungnya 60.000 dibagi 30.000 dikurang 18.200 sama dengan 60.000 dibagi 11.800 dan hasilnya ada 5 tas. Terus di sini ada BEP rupiahnya, ada FC dibagi 1 dikurang VC dibagi P. Di sini ada 60.000 dibagi 1 dikurang 18.200 dibagi 30.000 sama dengan 60.000 dibagi 0,393, hasilnya ada 152.700. Terus di sini juga ada hasil penjualan Lagun selama 6 bulan ini, dimana Lagun itu baru mulai beroperasi pada bulan April, lalu disusul dengan Mei dan Juni. Di bulan April, Lagun menerima pemesanan sebanyak 3 buah tas dan harganya ada 90.000. Dan di bulan Mei ada 3 tas juga, harganya 90.000 3 tas. Terus di bulan Juni kita punya 5 pesanan dan 1 custom, jadi ada 195.000. Di sini juga ada grafik penjualannya di bulan April dan Mei dan serta Juni. Yang biru ini grafik penjualan untuk tas yang diproduksi oleh kita, dan yang merah ini untuk yang customnya. Ini juga ini harganya, harga grafik harganya juga. Nah, cukup sekian penjelasan tentang aspek keuangan yang dimiliki oleh Lagun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tampilan dari tote bag kami. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Contohnya muat untuk buku. Lalu untuk dompet, tuh, space-nya masih banyak kan? Jadi cocok banget untuk kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya ini ada tag dari tote bag kami yang berisi brand dan sejarah dari hewan yang telah dipesan oleh konsumen.
Unik bukan? Selanjutnya, bahan tote bag yang kami gunakan yaitu kanvas hitam polos. Lalu yang unik lagi, resleting yang kami punya di tiap tote bag itu berbeda warna loh. Jadi dijamin tidak akan sama oleh konsumen yang lain. Gimana? Menarik bukan?